saya kirimi baru mencapai lebih 100. Tadi masih 71 saya share ke beberapa grup, karena ada beberapa grup saya cari beritanya, enggak ada beritanya. Nah, saya kirim ya. Alhamdulillah ya sudah sampai 101. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita kita kembali pengajian tarjih. Ya, sebenarnya 2 bulan barangkali. 2 bulan tidak berlangsung pengajian tarjih. Ya, pengajian tarjih malam ini adalah pengajian tarjih Milad Muhammadiyah ke-113. Ya, ini Milad Muhammadiyah ke-113 perhitungan Hijriyah. Ya, kalau perhitungan Miladiyah baru 109. Ya. Ya, salam dan selawat kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai pembawa risalah, pembawa rahmat, dan menjadi teladan bagi kita semua. Ya, alhamdulillah, tema pengajian malam ini kaitannya dengan manhaj tarjih menghadapi hadis-hadis mukhtalaf. Ya, memang perlu ya bagaimana menghadapi ya ikhtilaf pada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana Muhammadiyah menghadapi itu, karena kalau kita lihat dari sisi fikih, penyelesaian terhadap dalil-dalil yang ta'arud, ya ada tarjih, metode tarjih, metode nasih mansuh, metode al-jam'u, dan metode at-tawaqquf. Ya, tapi bagaimana manhaj tarjih, nah itu yang penting. Tadinya ketika saya disampaikan itu pengajian tarjih, saya kira perbedaan lebaran yang mau dibicarakan. Ya, kalau tadi itu mengenai 2 kali khutbah, saya minta agar supaya tidak ada mubalik Muhammadiyah yang khutbah 2 kali, hanya khutbahnya hari Sabtu. Ya, saya harapkan mubalik Muhammadiyah khutbahnya di hari Sabtu saja, agar dibatalkan yang berjadwal hari Ahad itu. Ya, beri kesempatan kepada yang lebaran hari Ahad. Ya, tentu ada juga ustaz yang cocok itu. Ya, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, tentu kami menyampaikan terima kasih kepada Majelis Tarjih yang serius mengembangkan pengajian. Ya, kalau yang lalu ini sekali sebulan. Lalu ya saya kira mulai hari ini Zulhijjah, kita masuk nanti Muharram, ya pengajian dilanjutkan. Kita menghadapi muktamar tinggal 130 hari lebih. Ya, kemudian muswil, sesudah muktamar kita muswil, ya pengajian tidak terhenti, jalan terus saya kira insyaallah. Begitu pula majelis tablik, kita berharap tetap berjalan. Ya, kami menyampaikan terima kasih kepada narasumber,
terima kasih kepada seluruh pengikut pengajian ini. Ya, saya kira sekalipun kita sudah bisa luring, ya, kalau saya pengajian daring tetap kita jalankan. Nah, tetapi itu perlu tersosialisasi agak panjang dan selalu diingatkan supaya ya tadi ini saya kira banyak yang mungkin juga lupa kalau malam ini pengajian sehingga terlambat masuk. Oleh karena itu ya kita semua harus selalu bersemangat, apalagi sudah 113 tahun Muhammadiyah. Kita harus semangat, tetap istiqomah, ya, sabar menghadapi masalah-masalah dan menyelesaikan masalah, ya, termasuk masalah ikhtilaful hadis itu. Ya, saya kira demikian. Terima kasih sekali lagi. Ya, mohon maaf ya kalau ada sesuatu yang tidak berkenan dalam penyelenggaraan. Ya, saya mewakili Majelis Tarji menyampaikan permohonan maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Ayahanda Profesor Dr. Haji Muas MAG Hafizahullah Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai acara kita pada malam ini untuk men-share link Zoom ini supaya mungkin manfaat pengajian bisa terasa lebih luas, bisa di-share di grup-grup Muhammadiyah dan lain sebagainya supaya nanti bisa bertambah audiens dan bisa mencapai jumlah yang kita harapkan. Bapak Ibu yang sama-sama berbahagia, izinkanlah saya selaku moderator untuk membawakan materi, acara, dan dua pemateri kita alhamdulillah sudah hadir pada kesempatan kali ini. Insya Allah kajian kita malam ini bertema manhaj tarjih dalam menghadapi hadis-hadis mukhtalaf fih dalam bidang akidah dan ibadah. Untuk pemateri pertama, insya Allah akan dibawakan oleh Dr. Kiai Syakir Jamaluddin MA, yang merupakan anggota Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan pemateri kedua akan dibawakan oleh Dr. Kiai Haji Mahsyar Indris MAG, yang merupakan Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Insya Allah kita berikan waktu masing-masing 30 menit untuk membahas yang perlu dikaji pada kesempatan kali ini. Adapun untuk tanya jawab Bapak Ibu sekalian, untuk tidak memakan waktu, kami harapkan cukup mungkin melalui via chat ya. Kalaupun memang ada yang mau melalui menyampaikan langsung, silakan raise hand dengan persyaratan disampaikan dengan singkat dan padat. Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada pemateri pertama selama 30 menit untuk menyampaikan materinya, yaitu adalah Bapak Ustadz Dr. Kiai Syakir Jamaluddin MA. Iyahu falyatafaddal mashkura. Izin share. Sudah di. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah bisa sharing lah, mumpung pulang kampung, seperti kata Ustadz Abbas Bacomiro, bisa berkumpul kembali bersama teman-teman dari pimpinan wilayah Muhammadiyah dengan Pak Ketua
Profesor Dr. Ambo Asa, ya, yang saya sudah cukup lama kenal, ya, sebagai orang tua kita semua. Apalagi kemarin baru ke Jogja, mungkin ini ya mampir ke rumah saya. Alhamdulillah, terima kasih. Lupa saya ceritakan tadi itu. Iya, itu hampir kopi ngaji, ya, kau pergi ngaji. Iya. Alhamdulillah, itu pengajian pandemi. Dan ini saya ke sini karena yaitu tadi disampaikan oleh Ustadz Abbas, ada undangan untuk khutbah yang seharusnya 2 tahun lalu. Tapi karena kondisi diundur tahun kemarin, tapi masih tinggi, baru kali ini saya katakan eman-eman kalau khutbah hanya 15 menit tidak dimanfaatkan, ya. Kita mau memanfaatkan ini. Terus saya diminta judulnya apa? Yaitu aja lah, manhaj tarjih dalam menghadapi hadis-hadis mukhtalafun fi. Ya, studi atas hadis akidah dan ibadah. Ya, jadi ini yang akan kita bahas. Dari mana muncul coretan ini? Share ulang. Jadi ini menjadi menarik karena beberapa orang gagal dalam memahami hadis mukhtalafun fi. Ya, kalau mukhtalifnya mungkin sudah biasa, Ustaz. Tapi yang saya bahas ini adalah hadis mukhtalafun fi. Hadis mukhtalafun fi itu yang saya maksudkan di sini adalah hadis yang diperselisihkan kualitas sanad dan matannya, ya. Berbeda dengan hadis mukhtalif yang hanya berselisih pada matannya tapi sanadnya sama-sama makbul, ya. Nah, sebagian ulama menyebutnya ikhtilaful hadis, atau dalam pembahasan fikih lebih dikenal dengan ta'arudul adillah, ya. Tapi penelitian ini membahas hadis-hadis mukhtalafun fi yang diperselisihkan kualitas sanad dan matannya. Ini sebenarnya dari disertasi saya, ya. Yang saya teliti itu ada sebenarnya banyak, ya. Ada 12 tema tadinya. Tapi yang layak untuk diangkat untuk menjadi pembahasan hadis mukhtalafun fi hanya 10 tema, yang 2 gugur. Tapi total penelitian hadis yang saya teliti dari itu ada 115 hadis. Memang terlalu gemuk, ya. Mungkin menyesuaikan dengan penceramahnya. Jadi 115, tetapi yang ditarjih sendiri itu ada sekitar 66 hadis, ya. Yang saya teliti itu kan pengembangan supaya kita bisa memandang sesuatu secara komprehensif. Tidak hanya bersumberkan hadis-hadis yang beredar di kalangan kita, tetapi juga di luaran. Tapi temanya sama, ya. Temanya sama. Cuman hukumnya berbeda, itu, ya, berbeda. Penilaian ulama juga berbeda, ya. Nah, ini kenapa kita penting membahas ini, ya, karena nama Muhammadiyah sendiri. Nama Muhammadiyah itu kita dikenal sebagai gerakan tajdid yang ingin melakukan pemurnian ajaran Islam, ya, di bidang akidah dan ibadah, sekaligus pembaharuan gerakan dakwah di bidang muamalah. Nah, itu yang sulit, ya. Nah, sebagai organisasi, sebagian orang mengatakan organisasi Puritan dengan motto ar-ruju' ilal Quran was sunnah, biasanya itu sangat ketat dan rawan konflik, ya. Ya, bisa jadi pecah kongsi kalau misalnya Puritan itu, ya, karena di sana juga mengatakan kita juga rujuknya pada Quran dan Sunnah, ya. Apalagi di bidang ibadah dan akidah, ya. Bukannya pecah, malah Muhammadiyah ini semakin eksis dengan jumlah jamaah terbesar kedua di Indonesia dan aset amal usaha terbesar di dunia milik masyarakat, bukan milik government, ya. Ya, jadi itu, tapi milik masyarakat. Bisa disingkirkan, iya, settingnya. Baik.
Jadi itu, nah kemudian masalahnya dalam semangat kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah, ternyata temuan awal peneliti ya ada beberapa rujukan hadis yang dhaif, bahkan ada yang tidak ada sumbernya. Ya, padahal kita mengaku itu. Nah, nanti kita akan melakukan evaluasi internal. Nah, kebetulan pembimbing saya itu adalah tokoh Muhammadiyah. Ya, ada juga dari tokoh NU, ahli hadis. Cuman 2 penguji saya itu ya innalillah meninggal dunia di tengah-tengah pembimbingan itu. Ya, ya semuanya pakar hadis itu. Ya, 2 pembimbing saya. Ya, teman saya juga dari NU. Tapi itulah ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dan menyayangi mereka berdua. Amin. Nah, ini Prof. Samsul Anwar, Ketua Majelis Tarjih. Ada juga Dr. Agung Danarto. Ya, sampai di sela-sela pertengahan penelitian saya bilang sama Prof. Samsul di UMY, karena beliau adalah waktu itu Ketua BPH kita, sekarang Ketua BPH-nya Ustadz Agung Danarto. Saya bilang, Ustadz, ini saya minta maaf sekali, saya terpaksa berbeda dengan tarjih. Apa kata beliau? Tidak ada masalah. Silahkan teliti, yang penting cepat selesai. Karena waktumu terbatas. Kamu dikejar waktu, ya. Dan jangan pernah menganggap penelitianmu itu sudah sempurna. Wah, ini menarik ini. Ya, nanti akan ada lagi penelitian yang membantah mungkin penelitian yang kamu temukan. Jadi terbuka saja, tidak ada masalah. Jujur dalam penelitian. Nah, itu pesan beliau. Ya, dan kemudian akhirnya saya sampaikan ya yang terpaksa harus berbeda itu ya ya temuan saya ya minta maaf ya sudah pernah saya sampaikan juga pada teman-teman tarjih misalnya tentang takbiran ya takbiran hari raya kan kita kan kenalnya kan 2 kali penelitian saya itu 3 kali juga kuat gitu. Ya, sama-sama hadisnya mauquf, disandarkan kepada Ibn Abbas, bersumber dari Musannaf Ibn Abi Syaibah. Yang satunya yang 2 kali itu mauquf pada Ibn Mas'ud, yang 3 kali juga mauquf pada Ibn Mas'ud. Ya, sama-sama. Tapi sanadnya sama-sama sahih, sama-sama makbul lah. Ya, yang satunya itu yang 2 kali itu makbul mungkin dalam kategori Hasan, ya. Yang satunya lagi yang 3 kali makbul tapi mauquf. Ibn Mas'ud juga dalam tapi sanadnya ini sahih karena sanadnya biasa dipakai oleh Bukhari Muslim. Tapi Bukhari Muslim tidak menggunakan sanad ini untuk riwayat takbiran 3 kali. Yang seperti yang kita biasa ini. Jadi saya katakan ya saya minta maaf ya. Kemudian taswib azan subuh itu ya taswib azan subuh itu Muhammadiyah ketika keputusan Palembang 56 ya itu saya buka di sini lagi saya stop dulu ini kemudian saya masuk yang lain lagi ini kali ya tasbih. Saya agak lupa tempatnya. Saya agak lupa tempatnya, tapi tidak ada masalah. Ya, ini aja dulu. Jadi tasbih azan subuh itu yang pertama dalam HPT 1 itu disebutkan tasbih azan subuhnya as-salatu khairum minan naum itu ada pada azan ketika masuk waktu subuh. Ya, hadisnya Abu Mahdhurah. Ya, kemudian keputusan kedua tahun di Malang itu ya, Palembang yang pertama yang kedua Malang itu ada dalam HPT 2 tapi belum terbit juga ini. Ya. Nah, itu disebutkan azan awal ya. Yang ketiga yang berikutnya itu dibolehkan dua-duanya
sampai kejadian ini di Pemalang, Pekajangan ya, Pekalongan, itu sampai bertengkar tuh satu masjid, ya, satu menerapkan putusan tarjih yang terakhir, diambil yang azan awal, ya, satunya lagi orang tua di sana, enggak, yang benar itu adalah HPT 1, ya, dia ambil maunya padahal satu masjid. Akhirnya dilaporkanlah ke tim majelis tarjih. Kemudian majelis tarjih itu karena keduanya tidak bisa memahami bagaimana sebenarnya keputusan sejarahnya, ya. Tapi saya sendiri ternyata lebih cenderung ke keputusan HPT 1, ya, sebagaimana yang berlaku di Mekkah dan di Madinah, ya. Tapi ada keputusan yang belum jarang kita temui di Jogja sendiri, itu karena azannya hanya 1 kali. Ya, sebagiannya ada yang azan 2 kali. Saya hafal masjid yang azan 2 kali itu di Jogja, tapi tidak semuanya. Ya, untuk menghindari khilafiyah itu. Ya, jadi azannya padahal dalam putusan tarjih yang kedua itu, yang di Malang itu dikatakan azannya itu ya yang pertama. Nah, makna al-adzanul awal, ya, dalam penelitian saya ini ternyata bukan azan awal yang dimaksud. Azan awal karena dulu itu sejarahnya azan cuma 1. Ya, kalau kita telusuri jalurnya, azannya itu mulainya dari Bilal. Ya, Bilal, kemudian setelah itu Bilal membangunkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidur-tidur, kalau kata kita tidur-tidur ayam kali ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun merem itu dia bisa mendengar apa yang terjadi di sekitarnya. Walaupun dia sholat dia bisa mengetahui apa yang terjadi di belakangnya. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kemudian mendengar suara Bilal ketika membangunkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu khairum minan naum. Lalu ditanyalah, apa yang kamu ucapkan itu? Bagus sekali, kamu jadikan bagian dari azanmu. Ya. Nah, padahal yang kita tahu itu kan setelah itu terjadi 2 azan. Bilal itu kan azannya pada awal. Nah, makanya orang-orang memahami, azannya Bilal di awal. Tidak salah juga sebenarnya. Ya, tapi dulu itu azan hanya 1. Azan kedua itu kadang disebutkan qomat itu sebagai azan kedua, seperti Jumatan itu, Ustaz. Jumatan. Azan pertama itu ya azan yang sebenarnya, kemudian azan kedua itu disebut dengan qomat. Azan ketiga itu di Zaur, di daerah tinggi di pasar di Madinah itu. Ya. Nah, itu menjadi azan pertama nantinya sebelum masuknya waktu, supaya mereka meninggalkan itu. Jadi makna al-adzanul awal. Nah, itu yang kalau orang hanya melihat letterlet hadis, tidak melihat konteksnya secara keseluruhan dan sejarahnya, penelusuran sejarah, orang memang bisa salah memahami, dan kesalahan itu memang ya bisa dimaklumi kalau agak kurang baca gitu. Nah, tapi yang lebih ini lagi itu adalah persoalan akidah. Ya, persoalan akidah. Persoalan akidah itu apa di sini? Ini yang muncul itu ya entah ada hadis tawassul. Saya tidak tahu kenapa Muhammadiyah jarang sekali menyinggung persoalan tawassul. Iya, padahal kalau kita lihat sejarah berdirinya Muhammadiyah sampai kemudian munculnya Kiai Mas Mansur yang keras itu, alumni Mesir ya, Surabaya, tapi sempat menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Itu sampai sekarang pun tidak, atau saya lihat tidak menemukan ada pembahasan khusus tentang tawassul itu. Dugaan saya Muhammadiyah menghindari konflik karena tawassul ini sudah menjadi bagian adat dari sebagian masyarakat Muslim di Indonesia. Daripada ini, karena tawassul itu bisa menyinggung masalah akidah, bisa menyinggung masalah ibadah, dan menyinggung masalah adat yang terjadi di masyarakat. Nah, paling pembahasan tawassul itu ada disebut dengan wasilah 1 kali, dan kemudian sebagiannya
diikutkan dalam pembahasan ziarah kubur, hukum ziarah kubur. Ya, kalau khusus saya tidak melihat. Makanya tentang bab tawassul hanya satu hadis yang disebutkan oleh Muhammadiyah, yang lainnya pakai ayat dan ayatnya betul-betul menohok. Ya, jangan kamu meminta sesuatu kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan madorot kepadamu. Ya, jadi itu. Tapi kalau hadisnya cuma satu, ya, yang dibahas. Ya, nah itu tawassul. Nah, dan yang satu lagi, ini yang paling sering juga, yang ramai kalau di Muhammadiyah, benarkah Muhammadiyah menolak hadis ahad dalam masalah akidah? Ya, ini saya karena sering menjadi perbincangan ini. Ya. Baik. Nah, pertanyaan semacam ini kadang muncul dan menjadi perdebatan karena ada pernyataan Profesor Asmuni Abdurrahman, ya, Ketua Majelis Tarjih tahun 85 dan 90 dalam bukunya Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metodologi dan Aplikasi, bahwa di sana disebutkan dalam masalah akidah tauhid, ya, hanya dipergunakan dalil-dalil mutawatir. Itu pada halaman 13 poin ke-5. Nah, poin ke-11-nya, dalil-dalil umum Al-Quran dapat ditaksis dengan hadis ahad kecuali bidang akidah. Wah, jadi ramai. Sebagian orang dalam penelitian mengutip ini pernyataan, ya, secara mentah, ya, ditelan mentah-mentah, ya. Namun sejauh penelusuran penulis, tidak ada diktum resmi dalam Manhaj Tarjih yang menyatakan bahwa dalam masalah akidah Muhammadiyah hanya menggunakan hadis-hadis mutawatir. Ya, dalam putusan Kongres Muhammadiyah tahun 29 itu di Solo, yang dimuat dalam HPT hanya disebutkan dalam kitab iman kepada kitab, ya, bahwa kita wajib percaya akan hal yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Al-Quran, dan berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mutawatir. Itu kita wajib percaya pada Al-Quran dan berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mutawatir dan memenuhi syarat-syarat kemutawatirannya. Ya. Dan yang wajib kita percaya adalah yang tegas-tegas saja, yang pasti-pasti saja. Ya. Nah, ini menarik. Coba kalau Anda baca ini, kira-kira apa yang terkesan dalam benak kita? Apakah Muhammadiyah menyatakan bahwa Muhammadiyah hanya percaya kepada Quran dan hadis Nabi yang mutawatir? Ya, bagaimana? Nah, tidak. Ini cerdas ini. Tolaba PUTM Makassar. Namanya apa, Ustaz? PUTM sama ya. Nah, coba jika kita cermati kalimat di atas secara seksama, sebenarnya ini adalah himbauan sekaligus statement akan wajibnya mempercayai apa yang dibawa dan disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa Al-Quran dan hadis yang mutawatir. Itu wajib. Tidak ada yang salah dari pernyataan ini. Ya, karena ini berkaitan dengan qat'iyud dalalah yang mengandung kepastian hukum. Sedangkan yang tidak mutawatir seperti hadis ahad dan selain hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim masih perlu untuk diteliti ulang. Tapi hadis ahad juga bisa membawa faedah qat'i bila ada qarinah atau dalil lain yang mendukungnya. Nah, gitu kira-kira. Ya, jadi himbauan dari pernyataan di atas sama sekali tidak berarti Muhammadiyah hanya menggunakan hadis mutawatir di bidang akidah dan menolak hadis ahad. Sebab kenyataannya Muhammadiyah banyak menggunakan hadis ahad. Penelitian dulu ada 6 dari 11 hadis ahad, berarti kan 55% dalam himpunan putusan tarjih yang pertama yang berkualitas sahih dan hasan dalam pembahasan Kitabul Iman. Belum lagi bila ditambah dengan penggunaan hadis ahad dalam tema tawassul wasilah. Ada 2 yang di sana, ya. Nah, dan ini dikuatkan dengan pernyataan
ditarji. Sepertinya panjang sekali. Dugaan saya yang menulis yang sepanjang dan seilmiah ini Prof. Samsul yang ketua majelis tarji kita. Ya, di sana ada pernyataan bahwa apabila terdapat suatu hadis Rasul yang derajatnya tidak mencapai sahih mutawatir, maka tidak wajib bagi warga Muhammadiyah untuk mengamalkan hadis tersebut. Dan bahwa hadis yang tidak mencapai sahih mutawatir tersebut hanya sebagai penguat dari hadis sahih mutawatir yang sudah ada. Sesungguhnya pernyataan ini tidak sejalan dengan keputusan tarjih. Ya. Nah, ulama hadis, ulama fikih, tidak hanya hadis mutawatir saja yang diterima sebagai hujjah agama, tapi juga hadis sahih yang masyhur dan yang ahad, bahkan juga hasan. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, ditambah dengan praktik pentarjihan oleh tim fatwa majelis tarjih yang banyak menggunakan hadis ahad yang makbul, termasuk wawancara langsung dengan tokoh tarjih. Saya mau wawancara langsung Prof. Asmuni Abdurrahman yang meluruskan kesalahpahaman orang yang membaca bukunya tentang manhaj tarjih Muhammadiyah, menunjukkan bahwa hadis ahad yang makbul tetap dapat digunakan walaupun dalam masalah akidah yang bersifat qat'i. Ini beliau ini ya, beliau dengan saya pada 3 November 2020. Ya, sedang Covid tapi kita buka untuk foto-foto. Ya, saya wawancarai. Ini hasil wawancara saya. Mudah-mudahan terdengar ya. Nanti didengar karena dia penulisnya, dan dari tulisannya kemudian orang masing-masing ya membenarkan, dan justru pemahaman yang teks tertulis dalam buku itu disalahpahami lagi ya. Nah, ini mudah-mudahan ya suaranya ya. Oh, saya matikan tadi, sorry. Menggunakan Quran dan hadis mutawatir sebagai mutawatir punya Prof. Asmuni yang mengatakan salah yang membaca apakah yang jelas saya mau sampaikan bahwa karena tulisannya membuat Oke. Sorry. Balik dia. Karena tulisannya membuat kesalahpahaman, maka saya wawancara langsung. Apakah benar Muhammadiyah hanya menggunakan Quran dan hadis mutawatir dalam masalah akidah? Itu pertanyaannya. Langsung dia bantah. Oh, enggak begitu gitu. Ya. Iya, karena sering disalahpahami dari tulisannya beliau. Berarti semakin clear bahwa memang Muhammadiyah tetap menggunakan hadis ahad yang makbul dalam masalah akidah. Ya itu penjelasannya. Nah, saya mau kembali ke sini lagi sebentar lagi, Ustaz. Insyaallah. Oke. Sini ya tadi ya. Ya, saya kerangka teorinya ndak usah, dan kaidah usul fikihnya sudah tahu. Metode penyelesaian hadis mukhtalifnya juga Muhammadiyah sudah jelas, al-jam'u, at-tarjih, an-nasih wal mansuh. Ya, langsung saya masuk pada yang saya mau bahas ya. Tema hadis yang dibahas ini cuma yang lainnya saya tidak perlu bahas gitu ya. Hadis-hadis seputar akidah, hadis larangan memikirkan zat Allah.
Ini biar nanti Ustadz Mahsar yang menjelaskan. Karena sebelumnya penelitiannya beliau sudah membantah bahwa hadis tentang la tafakkaru fillah, ya, jangan engkau memikirkan Allah atau Al-Khaliq, ya, tapi pikirkanlah ciptaan Allah gitu ya. Itu tidak ada, itu dua hadis yang digunakan oleh Tarji tidak ada sumbernya. Itu saya ambil dari Ustadz Dr. Mahsar ya. Tapi itu sering dipakai gitu ya. Nah, hadis tawassul itu hanya satu digunakan oleh Tarji, masih kurang komplit sih. Mungkin karena itu tadi menghindari ini. Tapi Tarji beberapa kali tokoh-tokohnya ya di pimpinan pusat atau mubaliknya di daerah itu tetap membolehkan tawassul ya. Tawassul pada orang yang masih hidup. Tapi kalau orang yang sudah meninggal tidak, ya. Tapi sebagian ulama masih menggunakan, oh boleh kok kepada orang tawassul terhadap orang yang sudah meninggal. Definisi dari perdefinisian itu sudah menyebutkan bahwa memang Muhammadiyah tidak mentradisikan tawassul dalam kegiatan ibadahnya, ya. Menjadikan media untuk membantu beribadah kepada Allah, ya. Nah, kemudian kenapa itu dihindari? Karena arti kalau dalam istilah yang lain itu ada wasilah. Wasilah itu kan artinya kan ibadah, at-taqarrub, at-tawassul di mana at-taqarrub. Sementara at-taqarrub itu kita sudah pakai sebagai definisi, sebagai makna ibadah. Ya, ala ibadah hiya at-taqarrub ilallah bintisali awamirihi wa jitinabi nawahi wal amalu bima adida bihi syari. Jadi wajar kalau Muhammadiyah menghindari istilah tawassul karena tawassul baginya itu adalah ibadah, sementara ibadah itu harus langsung. Iya kan? Harus langsung, tidak lewat perantara. Tapi kalau bisa menjadikan media boleh saja, ya. Tapi misalnya minta orang lain yang dianggap wali. Nah, sementara pemaknaan wali ini menurut Muhammadiyah di hadis itu sama sekali tidak menyuruh kita untuk meminta sesuatu kepada orang yang apa-apanya dikabulkan oleh Allah, permintaannya dikabulkan oleh Allah. Ya, karena orang ini orang solih, orang yang pokoknya matanya, pendengarannya, ya, hanya untuk beribadah kepada Allah tidak mau. Jadi kalau misalnya sudah berkaitan dengan maksiat, langsung dia jauh gitu, sama sekali nggak doyan. Kalau itu barang haram, makanya kata Allah di hadis itu, satu-satunya hadis yang dikutip oleh itu, ya apapun yang diminta oleh orang ini maka dikabulkan. Nah, disitulah orang kemudian dia juga tahu hadis ada orang yang sudah berjalan ke sana kemari, badannya kotor, ya semuanya kotor, lahir batin kotor, makanan haram juga dia makan. Lalu dia minta kepada Allah, ya bagaimana mungkin Allah mau mengabulkan? Karena sesungguhnya Allah itu maha thayyib, ya, maha baik. Dia beribadah langsung karena dia merasa dirinya, wah saya ini korupsi. Untuk mau nyalek saja, ya pakai uang juga. Nah makanya, tapi di akhir-akhir itu dia minta sama kiai yang dianggap orang suci. Tolong doakan saya kiai. Gitu. Nah makanya kiainya kadang-kadang enggak tahu ya. Ya, sebagai orang suci, dia sendiri tidak mau mendekat minta langsung pada Allah karena dia tahu dirinya kotor berdasarkan hadis ini. Padahal menurut Muhammadiyah itu harusnya pelajarannya kita harus menjadi orang seperti ini. Ya. Membersihkan diri kita supaya kita menjadi kekasih Allah. Kalau kita sedang mendapatkan cintanya Allah, maka apapun yang diminta oleh yang dicintai pasti dikabulkan. Nah, itu pendekatannya Muhammadiyah. Jadi kita semua bisa menjadi orang yang dicintai, menjadi waliullah. Tidak hanya orang-orang khusus itu. Nah, itu. Tapi dipahami oleh yang lain berbeda. Ya. Nah, tapi boleh, ya, boleh. Boleh nggak kita minta pada orang yang suci ini karena semua permintaannya dikabulkan?
Ya boleh, ya. Saling mendoakan satu sama lain kan? Ya, itu kira-kira. Nah, kemudian hadis zikir terakhir. Ini ada temuan saya nih ya. Hadis zikir terakhir setelah sholat witir. Apa itu? Masih ingat? Setelah sholat witir. Subhanal Malikil Quddus. 3 kali ya. Lanjutannya apa? Ada yang subuhun Quddus, Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh, itu tidak ada hadisnya. Tidak dituntunkan oleh tarji. Ya, ada yang subuhun Quddus, Rabbul Malaikati Warruh, itu doa ruku atau doa sujud. Baca HPT lagi ya, Nak ya. Bukan doa ini. Terus apa doanya? Dalam tarji. Rabbil Malaikati Warruh. Oke? Iya, Rabbil Malaikati Warruh. Nah, dalam penelitian saya, tambahan Rabbil Malaikati Warruh itu dhaif jiddan. Tapi Subhanal Malikil Quddus itu sahih hadisnya. An-Nasai, Abu Dawud, As-Sijistani, ya, kemudian apa lagi? Al-Baghawi, itu hadisnya sahih. Tapi tambahan Rabbil Malaikati Warruh yang ada dalam HPT 1, penelitian saya itu menyatakan hadisnya dhaif jiddan, munqati dan dhaif jiddan, ya. Ada sih kalau mau saya tayangkan apanya? Ya. Pada tadi apa? Sebentar. Bacaan apa tadi doa ya? Doa witir. Maaf, ini saya tadi belum buka ternyata. Zikir setelah witir ya. Oh, sorry. Tadi sudah saya buka, tapi biar saya sampaikan apa namanya? Zikir witir. Wih. Takhrij hadis doa setelah witir. Oke, muncul ini ya. Ya, kita anu dulu. Share screen. Nah, ini nih. Oke. Kelihatan ya? Ya, ini baru masukan. Sebenarnya sudah saya sampaikan kepada teman-teman majelis tarjih. Tolong diteliti kembali tentang takbiran 2 kali atau 3 kali, kemudian doa setelah sholat witir, setelah itu kalimat taswib itu, ya. Ini doanya Rabbil Malaikati Warruh yang di bawah itu, ya, melalui Isa bin Yunus, Haddatsana Said bin Abi Arubah an Qotaba an Sa'id bin Abdurrahman bin Abza an Abihi an Ubay bin Ka'ab. Ya, itu hadisnya, ya. Nah, sebenarnya sudah ada penjelasan dari sini. Isa itu menyendiri, Isa bin Yunus menyendiri. Nah, kemudian ini Rabbil Malaikati juga ada juga Daruqutni nih. Kalau tadi Tabrani, ya, nah, ada Al-Baihaqi juga. Cuman 3 ini aja. Jadi ada Daruqutni, Al-Baihaqi, atau Tabrani, ya. Nah, kalau kita ini kan Tabrani itu mengambilnya dari Musa bin Harun, Ishaq bin Ibrahim, ketemunya di Isa bin Yunus. Ada Daruqutni juga, nanti akhirnya ketemu dari Isa bin Yunus. Kalau ketemu hadis seperti ini, tidak usah meneliti jauh-jauh. Langsung aja Isa bin Yunusnya. Karena common link ya. Ya, semuanya lewat situ. Porosnya. Nah, dilihat saja. Nah, gini anunya, kalau gambarannya itu. Nah, ketemu satu lagi. Sempat berpisah, tapi ketemu lagi. Ubay bin Ka'ab. Ya, ini sanad akhirnya, sanad awalnya. Tambah lagi Al-Baihaqi. Al-Baihaqi tidak usah kita teliti, karena Al-Baihaqi itu melalui jalurnya Ad-Daruqutni, Ali bin Umar, yang wafat 385. Gitu. Ya. Nah, penjelasannya begini. Ya, kelihatan? Semua sanadnya hadis ini ya ke sana, apa namanya?
Apa itu? Diperbesar, Ustaz. Melalui Isa bin Yunus, sehingga termasuk gharib. Hadis riwayat Tabrani melalui Isa bin Yunus dari Sa'ad bin Abi Arubah, dari Qatadah dari Sa'id bin Abdurrahman adalah syadz dan bercacat. Karena pertama, menurut Abu Hatim bahwa Sa'id bin Abi Arubah atau Sa'id bin Mihran, nama lainnya, wafat 156 Hijriah, yang tadinya sikoh tapi berubah hafalannya menjadi mukhtalid. Kacau atau tercampur hafalannya. Menurut Ahmad bahwa setelah penaklukan tahun 145 atau kata Yazid bin Harun setelah Said berumur 40 tahun berubah menjadi pikun dan mukhtalid. Maka para ulama hadis pun mendhaifkannya. Yazid memungkarkannya. Menurut Ahmad dan Ibn Ma'in bahwa yang mendengar dari Said bin Abi Arubah saat di Kufah saat masih bagus hafalannya hanya Muhammad ibn Bishr, Abdah bin Sulaiman, Ibn Idris, Hafiz bin Giyas dan Abu Usamah. Kalau melalui ini aman, ya. Adapun Isa bin Yunus tidak mendengar Sa'id bin Abi Arubah saat masih kuat hafalannya. Ini setelah berubah hafalannya. Ya, demikian pula Sa'id ibn Abi Arubah tidak mendengar dari Qatadah. Ya, ini membuktikan bahwa sanad ini memang dhaifnya ganda. Akibat Sa'id bin Mahrad yang mukhtalid dan munqati, yakni tidak tersambung sanadnya. Tapi anehnya Al-Albani mensahihkannya. Ya, lanjut ini. Apa itu? Semua sanad hadis melalui Isa bin Yunus, ya, sehingga termasuk gharib. Mana tak? Tidak kelihatan. Ini pandangan saya kalau sudah jauh. Oke, yang ketiga ya. Jalur Ad-Daraqutni dan Al-Baihaqi juga melalui Isa bin Yunus. Tapi dari Fitri bin Khalifah. Ya. Ini Kufi Asyi'i atau kalau misalnya sanad dari Kufah, ya. Periwayat kontroversial kata Az-Zahabi. Az-Zahabi mensikakan Fitri karena ia jujur. Ibn Hajar Soduk, Ahmad bin Ibn Ma'in dan Ibn Hibban sikoh solih tasayyu, kesia-siaan. Ibn Adi Al-Jurjani, saya berharap tidak ada masalah dengannya, hadisnya boleh dicatat. Namun Ad-Daraqutni menyatakan syadz, menyimpang. Padahal yang meriwayatkan hadis ini Ad-Daraqutni sendiri menyatakan ini orangnya syadz. Ya, As-Sa'di, Ibn Jauzi, Abu Ishaq Al-Juzajani, Zaik Goiru Sikoh. Wah, gawat ini. Sesat, tidak sikoh, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Ya, selain itu sanadnya mungqati karena tidak ada biografi yang menyatakan Fitri pernah berguru pada Zubaid dan punya murid bernama Isa bin Yunus. Tidak ada. Jadi double dia itu. Ya, demikian sebaliknya. Tidak ada murid Zubaid yang bernama Fitri sehingga sempurnalah kedhaifannya. Yang parah kedepannya dalam riwayat Ad-Daraqutni dan Al-Baihaqi karena keduanya menerima hadis ini melalui Abdullah bin Sulaiman bin Al-Ash'as. Ini anaknya Abu Dawud ini. Ya, yang pendusta dan banyak kesalahan hadisnya. Kata Ad-Daraqutni sendiri, ya. Nah, sebagian redaksi hadis ini ada tambahan bacaan di akhir Rabbil malaikati warruh. Padahal dituntunkan oleh Tarji sebagai bacaan akhir setelah sholat witir. Jadi hadis ini ke depannya parah. Saya sebutkan dhaif jiddan dan berganda, munqati dan maudhu, palsu. Ya, karena melalui Abdullah bin Sulaiman bin Al-As'as, si pemalsu hadis, kata bapaknya Abu Dawud As-Sijistani. Wallahu a'lam. Oke. Jadi ini enggak, saya sudah pernah sampaikan kepada Ustadz Asep sebagai sekretaris ini ya, Asep Salahuddin. Ya, Ustadz, itu penelitian saya sudah pernah kasih buku saya. Mana ya? Lupa dia. Ya. Tapi saya katakan minta diteliti lagi, ya, karena kalau saya ngasih masukan, saya tidak mau nama saya muncul karena saya orang intern, tablik kan, tablik itu kan menyampaikan apa yang diputuskan oleh Tarji, ya, tidak boleh neko-neko, jangan sampai nama saya muncul sebagai penanya. Ini internal yang bisa diselesaikan ini oleh kalangan sendiri. Ya, saya kira itu Ustaz, sekedar pengantar. Ini sebenarnya tidak sengaja saya teliti, Ustaz. Saya itu menelitinya tentang kunut witir.
Kunut subuh saya teliti, kunut witir saya teliti. Nah, kunut witir itu ini maksudnya karena bacaan bagian dari pembahasan kunut witir yang sebelumnya sudah diteliti Prof. Samsul Anwar. Ya, ya, doif. Prof. Samsul Anwar mengatakan doif, ya, doif jiddan. Saya juga begitu, ya, tentang kunut witir. Nah, salah satu hadis yang diteliti dari belasan kunut witir itu adalah ini munculnya, sehingga ternyata ini masuk di bagian kunut witir. Makanya saya katakan tidak sengaja meneliti, tapi ini terikut, katut gitu dalam bahasa Jawa. Ya, saya kira itu ya sekedar pemanasan, tetapi kesimpulan nanti di kesimpulannya Ustaz ya. Oke. Sementara itu dulu Ustaz. Matur nuwun sangat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ya yang disampaikan melalui takhrij hadis, terutama yang mukhtalaf fih, dan menjadi putusan tarjih, dan mungkin ada pembanding langsung dari Dr. Syakir. Baik, untuk pemateri kedua, insya Allah kita berikan juga porsi waktu yang sama, 30 menit. Mungkin kalau ada lebihnya mungkin sekitar 5 menit. Insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Haji Mahsyar Indris MAG, Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Cuman pesannya Ustadz dari operator, mungkin nanti suaranya bisa diperbesar karena tidak begitu besar suaranya. Ya, Ustadz. Iyakum falyatafadhal mashkura. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelihatannya di layar ini ada gangguan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Berarti suara saya didengar Bapak-bapak ya? Iya, iya. Iya, baik. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dalam ini Ketua Umum Prof. Haji Abu Asy yang saya hormati, Bapak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah yang ikut hadir pada webinar ini, Bapak dari pengurus Majelis Tarjih yang saya hormati, Bapak-bapak panitia dan Bapak-bapak undangan yang saya hormati. Teristimewa kepada narasumber kita Pak Kiai Dr. Syakir Jamaluddin yang menjadi narasumber kita pada malam ini. 2 malam lalu waktu saya disampaikan oleh Pak Kiai untuk menjadi pembahas dari katakanlah pemateri kedua pada webinar ini, tadinya saya berpikir mau cari file saya tentang studi kritik tarjih dulu di tahun 2013, dan pernah kita diskusi tentang masalah metode pendekatan irfaniyah dalam manhaj tarjih Muhammadiyah, kalau tidak salah tahun 2016 kalau bukan 17 di kampus Unpar. Itu hari kita diskusikan tentang kemungkinan pendekatan irfaniyah dalam kajian dalam manhaj tarjih Muhammadiyah. Ini masalah ini saya lihat. Ini Kresek-kresek. kenapa? Mohon maaf Ustadz, suara tak kresek-kresek. Mungkin mic yang kita gunakan bisa agak dijauhkan. Ya. Itu ya. Coba sudah, memang kan ada gangguan di layar ini kelihatannya. Oh iya. Tapi didengar saya punya suara Bapak. Iya, terdengar lebih bagus. Cuma mungkin Ya, harus baik, agak dijauhkan mic-nya Ustadz, supaya tidak terlalu. Kedip-kedip terus layar. Baik, Ya. saya, kalau didengar saya langsung aja jelaskan. Iya, lebih jelas seperti ini Ustadz, suara tak. Iya. Jadi dari 2 diskusi itu cepat saja sehingga tidak saya tayangkan PowerPoint pada malam ini. Tapi karena memang saya menjadi tentang mukhtalif al-hadis ya,
Saya kira kajian ini menjadi substansi dalam manhaj tarjih karena dia membahas tentang diskusi ulama hadis tentang sahih tidaknya suatu hadis, atau katakanlah perdebatan ulama hadis soal kesahihan suatu hadis. Manhaj tarjih, hanya saja dari manhaj tarjih kita belum banyak berbicara tentang hal tersebut. Kaidah-kaidah yang harus dipegang menentukan kualitas sahih itu memang belum banyak. Itu masalah utama yang kita hadapi. Kemudian saya ingin jelaskan sedikit bahwa menyangkut masalah kesahihan suatu hadis, karena penentuan kesahihan hadis sifatnya ijtihadi, maka sangat logis terbuka peluang terjadinya perbedaan penilaian ulama hadis terhadap sahih tidaknya suatu hadis. Karena kesahihan suatu hadis bersifat ijtihadi, maka kajian hadis itu pada prinsipnya kita mengacu kepada dua pokok bagian. Itu kajian kritik hadis dan kajian fiqhul hadis. Untuk masuk pada yang dibahas oleh Pak Dr. Syakir pada malam ini, mau tidak mau kita harus lewat fiqhul hadis, sehingga ini merupakan ijtihad tertinggi dalam kajian ulumul hadis. Karena untuk menentukan sahih tidaknya suatu matan hadis, kita harus lewat fiqhul hadis. Kalau fiqhul hadisnya kurang tepat, maka bisa berakibat hadis sahih dianggap dhaif, atau boleh jadi hadis dhaif dianggap maudhu. Karena itu kita sebut bahwa kajian hadis dalam bidang kritik hadis itu adalah ijtihadi. Jadi ini memang perlu dikaji kembangkan tentang istilah pernyataan sahih tidaknya atau tingkat kesahihannya suatu hadis. Sama seperti saya, Dr. Syakir, kalau dulu waktu kita diskusikan buku HPT di Parepare itu, hasil catatan kita temukan hampir 10% hadis yang ada di dalam kitab HPT itu ada catatannya. Hanya saja catatan itu hari saya simpan menjadi catatan kaki sehingga kritiknya itu tidak nampak, tidak kelihatan. Tapi di situ ada catatan termasuk yang dikemukakan tadi Pak Dr. Syakir, hadis yang sesungguhnya dhaif kita masukkan di dalam HPT. Hadis yang sesungguhnya asalnya tidak jelas kita masukkan sebagai dalil. Bahkan ada hadis, ada beberapa begitu. Jadi apapun ya, disitulah kita sadari bahwa yang namanya karya ya sudah pasti ada kekurangan di sana sini, termasuk di HPT. Tapi hasil kesalahannya itu tidak, artinya tidak sampai mempengaruhi substansi metodologi tarjih yang kita sebut manhaj tarjih. Tapi kalau mau dikritik ya adalah yang bisa dikritik dalam kitab himpunan. Tapi sampai hari ini saya masih menganggap bahwa ya cukup. Cuma memang barangkali ke depan ya mungkin waktunya kita berpikir membuat kitab syarah HPT. Jadi mungkin perlu disyarah Pak Dr. Syakir, ada syarahnya ini HPT supaya bisa jelas mengapa kita beristidlal kepada hadis tersebut. Yang kedua, selain istilah mukhtaliful hadis Pak Dr. Syakir, ada memang hadis tidak selamanya dilihat dari sahih tidaknya suatu hadis, bertentangan tidaknya suatu hadis, karena kita juga tambahkan itu yang banyak kita temukan istilah tanawu al-riwayah. Jadi tanawu al-riwayah ini kelihatannya banyak menjadi sorotan perhatian di dalam Muhammadiyah. Dalam konteks ini umumnya Muhammadiyah itu menggunakan
metode al-jam'u dalam menghadapi tanawu al-riwayah. Ada hal yang menarik kalau ini tanawu al-riwayah misalnya kita kaitkan dengan pelaksanaan ibadah, ya kalau kita kaitannya dengan masalah ibadah, ini mungkin lepas dari di jilid 3 Pak Dr. Zakir, jilid 3 itu tentang sholat di Musdalifah, di Arafah, di Mina. Itu banyak terkait dengan tanawu al-riwayah, khususnya tentang salat di Mina, salat waktu mabit untuk melontar jomrah di Mina. Agak berbeda sikap tarjih ketika menjelaskan salat waktu mau tarawiyah, itu jelas di situ kasrah tanpa jamak. Ketika salat di Arafah jelas sekali dinyatakan jamak sekaligus kasrah jamak takdim. Dan ketika bergeser salat di Musdalifah, jamak maghrib dan isya itu tegas dikatakan kasrah jamak takhir. Tiba gilirannya salatnya ketika mabit di Mina, tidak ada kejelasan di situ. Nah, ini mungkin kita bisa memberi kesan bahwa Muhammadiyah lebih mengakomodir dalam manhaj yang kita sebut tadi tanawu al-riwayah. Sama halnya dalam kasus umrah berulang-ulang. Ada tidak hadisnya yang membolehkan tentang umrah berulang-ulang. Sama halnya dengan haji badal. Nah, itu mungkin perlu kaitannya dengan tanawu al-riwayah tadi. Berikut yang keempat, saya ingin menjelaskan sedikit tentang manhaj tarjih kaitannya dengan hukum-hukum kita. Dulu manhaj tarjih di periode lalu ya, kita diskusi itu hari dijelaskan bahwa metode dalam tarjih itu ada istilah metode dalam bidang hukum dan metode dalam ijtihad non hukum. Lalu pendekatan irfani hanya bisa digunakan dalam ijtihad non hukum. Ternyata dalam buku yang terakhir ditulis oleh Prof. Syamsul Anwar, ijtihad non hukum tidak dibedakan lagi. Pokoknya pendekatan metode bayani, burhani, irfani dianggap sama berlaku untuk semua objek ijtihad. Baik, saya minta maaf didengar suara saya Bapak. Iya, terdengar dengan baik. Baik. Jadi ada perkembangan sedikit. Dulu saya termasuk berpendapat pendekatan irfani tidak terlalu kuat digunakan dalam kajian hukum. Meskipun itu waktu saya cenderung membenarkan pendekatan metode irfani dengan dua argumen. Argumen pertama saya pakai adalah bahwa Imam Bukhari dalam menyeleksi hadis-hadis yang sahih dalam puncak ijtihadnya, Imam Bukhari menggunakan pendekatan irfani. Argumen kedua adalah ketika Umar bin Khattab berdiskusi dengan Abu Bakar, lalu Umar menyatakan syarahallahu sadrahu Abu Bakar terkait dengan penetapan hukum memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat pada waktu itu. Saya anggap metode yang dipakai oleh Umar bin Khattab adalah menggunakan pendekatan irfani. Dan ternyata di buku tarjih jilid 3 di situ dicantumkan hadis Aisyah dalam kasus waktu dia haji wada, lalu sementara belum tahlul dia haid, lalu disampaikan kepada Nabi, lalu Aisyah merasa kesal. Hanya saja pada akhirnya Aisyah ikut dan sesudah itu Nabi mengatakan silahkan
melaksanakan tawaf, sa'i, dan itu mencukupi untuk haji dan umrah. Berarti tadinya dari haji tamattu, niat haji tamattu, lalu bergeser ke haji kiran. Tapi ternyata Aisyah menyampaikan, bukan keberatan lah, kita semua aja menyampaikan bahwa Aisyah meminta untuk tetap dia melaksanakan umrah karena merasa hatinya gelisah karena sahabat-sahabat lain melaksanakan umrah dan haji sekaligus. Dan pada saat itu Aisyah ibunda merasa tidak full antara umrah dan hajinya. Lalu Nabi memberi izin kepada Aisyah untuk melaksanakan umrah ditemani oleh salah seorang sahabat yang muhrimnya. Lalu dia ambil mikat di Tan'im. Hadis inilah kemudian dipahami, diperdebatkan oleh para ulama hadis tentang boleh tidaknya umrah berulang kali atau mengulangi haji umrah dalam satu musim. Saya melihat Muhammadiyah akan cenderung tidak membenarkan adanya perilaku umrah berkali-kali dalam satu musim haji. Nah, yang saya ingin jelaskan, Aisyah tadi, tentu Aisyah tidak punya kapasitas untuk membatalkan, menganggap sah, menganggap tidak sah hadis dari tamattu ke kiran. Tapi kegelisahan Aisyah tadi, saya memahami bahwa ini adalah kegelisahan spiritual Aisyah. Nah, karena kegelisahan spiritualitas Aisyah itulah yang saya pahami sebagai dalil bahwa ini adalah bahagian dari konteks pendekatan irfani dalam melaksanakan amalan-amalan ibadah yang sifatnya ta'abbudi. Jadi, metode pendekatan tarbiyah kalau saya memahami ada perkembangan dari 10 tahun terakhir ini, yaitu dari irfani yang menjadi diskusi dalam bidang kajian hukum. Ternyata hari ini berdasarkan tulisan Prof. Samsul, maka pendekatan irfani bisa masuk menjadi bahagian dari manhaj tarji untuk kajian hukum, baik bidang hukum maupun non hukum. Itu Kak, saya kira yang penting saya jelaskan terkait dengan manhaj tarji, kaitannya dengan masalah ibadah, masalah akidah. Saya sependapat tadi dengan Pak Dr. Syakir bahwa untuk menyatakan hadis yang bisa dipakai dalam manhaj tarji harus hadis mutawatir, tampaknya tidak konsisten, tidak bisa dipakai secara, mungkin ada pengertian lain lah, jadi tidak harus hadis mutawatir. Tapi juga kadang-kadang di tarji juga yang namanya majelis bisa aja ada sesuatu yang di luar manhaj. Ada kadang-kadang memang tarji mengambil suatu keputusan di luar manhaj. Ya mungkin ya itulah makna bahwa berijtihad itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Tidak ada ijtihad yang tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Contohnya di tarji itu pernah mengambil keputusan, ada istilahnya di buku tarji itu apa? Stand. Dihitung berdasarkan suara terbanyak. Dia ambil keputusan berdasarkan apa istilahnya itu stand. Pokoknya keputusan dia ditetapkan berdasarkan dukungan terbanyak begitu. Itu pernah dilakukan dan saya kira ini di luar dari manhaj tarji. Saya kira itu penjelasan tambahan saya, dan itulah baiknya menjadi pembicara kedua sebagai pembicara pelengkap. Jadi kita pakai walal akhiratu khairul laka minal ula, misalnya melengkapi penjelasan Pak Dr. Syakir tadi untuk kita berdiskusi lebih jauh. Saya kira hanya itu Pak Dokter saya sampaikan pada diskusi kita. Mari kita kembangkan dalam diskusi lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena
kita sudah punya penanya, ya. Mungkin bertanyanya mungkin atau memberi saran mungkin tidak begitu panjang dan juga tidak begitu lama kalau memang mau bertanya langsung. Tadi mungkin penanya pertama dari Ustadz Yusnar dari Luwu Timur. Silahkan Ustadz, singkat padat. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya sudah poin Ustaz ya kepada Ustaz ayahanda guru kita Ustaz Syakir. Minta maaf ini kalau agak menohok, tapi saya juga bertanya ini karena karakter di Muhammadiyah sendiri yang ditanamkan kepada kita untuk mencari ilmu. Ada dua pertanyaan saya Ustaz, walaupun agak melencengnya minta maaf. Ini kan kita lagi menghadapi Lebaran ini. Dan kita ketahui ada perbedaan. Pertanyaan saya begini Ustaz. Apakah sebuah ormas di sebuah negara resmi itu memiliki hak menentukan hari Lebaran juga, melakukan isbat, bahkan memberikan kabar ke masyarakat umum begitu? Apakah ada hak ormas padahal ada negara resmi? Yang kedua, toh kalau ada haknya dalam timbangan syariat sebuah ormas menetapkan hari raya, dan kalau berselisih dengan penetapan pemerintah resmi, apakah dengan dalil-dalil yang ada, yang kami ketahui sedikit, bahkan harusnya person atau ormas itu meninggalkan pendapatnya, termasuk ketika dia melihat hilal, dan harus taat sama pemerintah resmi yang sah di negaranya. Dalil-dalilnya barangkali kita sudah ketahui bersama, yang saya sudah janji tadi to the point. Jadi pertanyaan saya itu dua Ustaz. Apakah ormas punya hak menentukan hari Lebaran di sebuah negara resmi? Dan yang kedua, toh kalau punya hak, apa dalilnya? Dan kalau dia punya hak, ternyata penetapannya itu berbeda dengan pemerintah, apakah dia tetap boleh laksanakan? Sedangkan dalil-dalil yang banyak kita ketahui harus taat kepada pemimpin yang sah. Ya, terima kasih. Fastabiqul khairat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kita jawab dulu saja, Ustaz. Atau kita kumpul. Lumayan banyak, Ustaz, sudah lebih. Mungkin kita jawab langsung saja, Ustaz, karena khawatirnya banyak yang bertanya kemudian tidak terakomodir untuk dijawab. Mungkin bisa dijawab dulu, silakan. Ya, ini sebenarnya pertanyaan dulu juga sudah muncul dan sudah dijelaskan oleh Profesor Dr. Yunar Ilyas tentang makna ulil amri minkum. Ya, kalau ulil amri minkumnya ati Allah wa atiur Rasul, yang kemutlakan itu harus ada, ya kita ikuti juga. Nah, sementara ulil amri di sini kan maknanya luas kalau menurut Muhammadiyah. Ya sesuai dengan bidangnya dan keahliannya. Ya. Akhirnya kan Muhammadiyah memutuskan bukan mau berbeda, yang berbeda siapa? Muhammadiyah duluan. Yang berbeda itu selalu datangnya belakangan. Ya, gimana? Itu jawaban guru kita, Profesor Yunar Ilyas, dan saya muridnya itu ketika beliau pulang dari ini dan sampai sekarang, ya maksudnya 2020 ketika Februari beliau dipanggil oleh Allah. Ya, jadi itu kira-kira ya kita hormati, dan pemerintah juga tidak ini. Saya sudah tanya sama teman-teman Kemenak, apakah ada instruksi seperti dulu bahwa Anda harus mengikuti keputusan pemerintah? Tidak, ternyata. Enggak, dibebaskan Ustadz. Nah, mereka aja membebaskan, ya sudah. Dan itu kan keahlian kita merasa yakin. Al yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ya, kecuali kalau itu disepakati. Ya, disepakati. Ini ternyata kita sepakat untuk tidak sepakat. Ya, sepakat untuk tidak sepakat. Jadi sudahlah, kembali ke keyakinannya masing-masing. Karena dipaksakan juga tidak bisa juga, ya. Tidak bisa juga ibadah itu kok dipaksakan. Dia harus ikhlas mengikuti. Nah, kebetulan Ustaz. Ya. Boleh nyambung pertanyaan, Ustaz? Ya, saya kira cukup dulu ya itu ya. Ya, dari Syamsuri Ustaz.
Ya, Boleh, silakan. Ustaz? Silakan, Ustaz. Baik, syukran Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini Gimana boleh? kabarnya Pak Kiai Zakir? Mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillah. Lama tak jum. Ya. Ya. Iya, iya. Silakan. Saya sedikit agak heran. Mohon maaf Adinda Kenapa Yusna. tidak dimunculkan wajahnya? Mana tidak wajahnya? tidak pakai songkok Kak Ustaz. Jadi Tidak boleh bertanya kalau tidak pakai Tidak songkok. apa-apa, tidak pakai songkok. Ya wajahnya muncul. pakai sarung ya ini. Saya heran. Pertama, ya pada prinsipnya pertanyaan pertama itu nurani saya mengatakan sependapat, tetapi ketika saya belajar di Muhammadiyah tentang perbedaan itu, nggak bahasa. Hanya saja saya heran, kok Yusnar baru sekarang bertanya. Sekarang baru Yusnar mengatakan adakah haknya Muhammadiyah tidak mengikuti atau punya hak hukum dalam negara ini. Sekarang saya heran kenapa baru sekarang Yusnar bertanya, ataukah Yusnar sekarang sudah hijrah dari Muhammadiyah? Allah Akbar. Iya, tapi Kakandaku, bertanya itu kan bukan berarti tidak percaya. Bisa jadi dari pertanyaan itu muncul jawaban untuk didengar orang yang lain, Kanda. Kan begitu. Oh, mohon maaf. Kalau kaliber seperti Yusnar, bagi saya bukan masalah sembarang. Bukan, karena Anda dikenal kader, lalu kemudian sekarang baru bertanya, kenapa dari dulu tidak gugat? Apa karena, mohon maaf ini Anda apa karena kita di Forum Muhammadiyah, supaya teman-teman tahu, ya kalau Yusnar sudah hijrah dari Muhammadiyah, boleh tafadhal masykurah, tidak ada masalah. Iya, saya hebat itu. Saya Kanda, saya laksanakan di Luhut Timur sholat Idul Adha pada hari Sabtu, bahkan saya yang syiarkan kemana-mana. Jadi tidak adalah pertanyaan. Saya tidak ada keraguan tentang Muhammadiyah masih di hari Sabtu atau Lebaran di mana tidak ada jaminan bahwa pastabikul khairat itu pasti di mulut dan kemudian hatinya masih Muhammadiyah. Tidak perlu Panas. Mungkin moderator potong dulu, Ustaz. Moderator potong. Materi jadi bingung. Materi jadi bingung. Tidak perlu diperhatikan. Saya kan di tempat Saya pikir itu ada bernada. Ya, kalau ada begini kan nggak benar. Ini tadi Saya dari tadi itu mungkin kita lanjut dulu. Mungkin bisa di bagian akhir kita